Ya, shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Dan kali ini saya ingin mau menjawab sebuah pertanyaan. Dan pertanyaan ini yang dianggap paling berbobot dan mematikan menurut mereka, seperti Ustadz Zakir Naik. Pertanyaannya begini, mari kita lihat videonya. Can you point out a single unequivocal statement from anywhere in the Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says, any unambiguous statement where he himself says that I am God, or where he says worship me? Where does Jesus Christ, peace be upon him, say anywhere in the Bible that he is God, or where he says worship me? Ya, kita sudah mendengar dari video Ustadz Zakir Naik yang dimana dia memberikan sebuah pertanyaan di mana ayatnya di dalam Alkitab Yesus berkata, "Aku Tuhan, sembahlah aku." Ya, pertanyaan ini dianggap paling mematikan. Ya, mematikan kalau pertanyaan ini diberikan kepada orang Kristen yang tidak belajar. Ya, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ustadz Zakir Naik ini, yaitu menjawab pertanyaan, dan juga pertanyaan-pertanyaan ini juga sering diajukan kepada orang-orang Kristen, di mana ayatnya di dalam Alkitab Yesus berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Baiklah, saya akan menjawabnya. Pertama, dasar iman Kristen bukan hanya perkataan Yesus. Jadi dasar iman Kristen adalah Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi biar Yesus tidak berkata dari mulut Yesus sendiri, "Aku Tuhan, sembahlah aku." Asal kitab suci berbicara Yesus adalah Tuhan, orang Kristen pasti percaya. Jadi iman kita dari kitab suci. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, apakah kepercayaan bahwa Yesus adalah Tuhan harus datang dari mulut Yesus sendiri baru boleh dipercaya? Tidak bisakah konfirmasi dari pihak lain yang menyatakan Yesus adalah Tuhan? Kita percaya. Baiklah, saya akan memberikan sebuah ilustrasi, ya, atau analogi kita dari konfirmasi lain, ya, supaya bisa kita percaya. Contohnya seperti ini. Katakanlah ada seorang yang namanya Budi. Saya ingin mau tahu siapa orang tuanya. Lalu saya bertanya kepada Budi, "Budi, siapa nama bapakmu?" Lalu Budi menjawab, "Nama bapak saya adalah Agus." Nah, ketika Budi menjawab pertanyaan saya, dia berkata, "Nama bapak saya adalah Agus." Lalu saya menjawab, "Saya tidak percaya kalau Agus sendiri yang berkata bahwa aku adalah Agus, bapaknya Budi." Nah, jadi walaupun, ya, saya tidak bertemu dengan Pak Agus, tapi kalau saya bertanya kepada anaknya sendiri, lalu anaknya sendiri memberikan keterangan, ya, bahwa bapaknya adalah Agus, maka juga bisa kita percaya bahwa bapaknya Budi atau ayahnya Budi adalah Agus. Nah, kita juga bisa lihat artinya apa? Dengan kesaksian orang yang orang dekatnya, yaitu murid-murid Tuhan Yesus, itu bisa dipercaya bahwa kesaksian murid Yesus, yaitu Yohanes, ya, Yohanes, penulis Injil Yohanes, ya, kita bisa lihat dalam Injil Yohanes 1, ya, ayat 1 dan 14, ya. Ini ada Yohanes, ini adalah murid Tuhan Yesus, ya. Nah, yang menulis kitab Injil Yohanes. Nah, Yohanes berkata, ya, di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14 berkata begini, "Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah." Jadi pada mulanya itu adalah firman.
Lalu firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman adalah Allah. Lalu ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman itu telah menjadi manusia. Jadi Allah yang jadi manusia. Jadi keterangan dari Yohanes adalah murid Tuhan Yesus, orang dekatnya, berkata bahwa firman itu adalah Allah dan firman itu telah menjadi manusia. Nah, lalu Yohanes juga memberikan kesaksian bagaimana Thomas mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Di mana waktu itu Thomas tidak percaya Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Lalu Thomas ragu-ragu. Aku tidak akan percaya, kata Thomas. Aku tidak akan percaya kalau aku belum memasukkan tanganku ke dalam lubang tangan yang kena paku dan lambung yang kena tombak. Seperti itu. Tapi waktu Yesus menampakkan diri, lalu Thomas bersujud. Dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Nah, di sini kalau Yesus bukan Tuhan, ketika Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku," pasti Yesus akan melarang Thomas menyembah dia dan menyebut dia adalah Tuhan dan Allah. Sekali lagi, kalau Yesus itu bukan Tuhan dan Allah, ketika Thomas menyebut dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," saat itu jugalah Yesus akan melarang Thomas bahwa berkata, "Aku bukan Tuhan dan aku bukan Allah. Jangan menyembah aku." Nah, tetapi karena Yesus sendiri adalah Allah dan Yesus sendiri adalah Tuhan, maka dia menerima perkataan dari Thomas dan penyembahan Thomas kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus Yah adalah Tuhan dan Allahku. Nah, lalu kita juga bisa lihat ya di dalam ayat 29 ya, ayat 29 di mana Yesus menjawab kepada Thomas, katanya. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Di sini kata Yesus, jawab Yesus di ayat 29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Jadi Yohanes berkata Yesus adalah Allah, dan Thomas juga berkata Yesus adalah Tuhan dan Allah. Wah, ini luar biasa sekali ya. Lalu kita kembali lagi ya dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Berkata begini, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, kalau begitu, walaupun Yesus tidak berkata aku adalah Tuhan, tetapi Yohanes dan Thomas yang adalah muridnya bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah, maka kita juga percaya.
Nah, lalu yang ketiga, lagi pula apakah Yesus tidak pernah berkata bahwa akulah Tuhan? Mari kita lihat dalam Yohanes 13 ayat 13 dan 14. Apa perkataan Yesus di situ? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, di sini Yesus mengatakan, menyatakan dirinya adalah Tuhan. Sekali lagi, bagi kalian yang mengatakan, yang memberikan pertanyaan, di mana ayatnya Yesus berkata, atau di mana ayat di dalam Alkitab Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Ya, kita lihat di dalam, sekali lagi saya membawa kita melihat di dalam Yohanes 13 ayat 13 dan 14. Ayat 13 berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Akulah guru dan Tuhan. Lalu di ayat 14, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jadi sangat benar sekali bahwa Yesus mengatakan dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Nah, tetapi kita juga harus berhati-hati dengan orang Islam dan juga orang saksi Yehova yang berkata begini. Di sini Tuhan itu bukan God, tapi Lord. Jadi mestinya bukan Tuhan, tapi Tuan, begitu. Nah, jawabannya gampang. Memang dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Yunani adalah kurios. Bisa Tuhan, bisa Tuan. Tetapi untuk Yesus kita lihat konteks, konteksnya kadang-kadang bisa diartikan Tuhan, kadang-kadang bisa diartikan Tuan. Tapi dalam banyak kasus tidak bisa diartikan Tuan, tapi Tuhan. Jadi dari banyak kasus lebih banyak diartikan adalah Tuhan, bukan Tuan untuk konteks Yesus. Jadi kesimpulannya, karena itu adalah salah, adalah salah kalau kita menuntut Yesus harus menyatakan secara eksplisit, aku Tuhan, sembahlah aku, baru kita percaya. Karena iman Kristen adalah seluruh isi dari kitab suci. Sekali lagi, adalah salah kalau kita harus menuntut Yesus berkata atau menyatakan secara eksplisit bahwa aku Tuhan, sembahlah aku, baru percaya. Karena iman Kristen adalah seluruh dari isi kitab suci. Jadi seluruh dari isi kitab suci. Mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Dalam kitab Perjanjian Lama banyak menceritakan bagaimana Yesus Kristus. Juga demikian juga apalagi dalam kitab Perjanjian Baru, dari Matius sampai dengan kitab Wahyu, seperti itu. Lalu kita juga bisa melihat bagaimana penjelasan atau kesaksian atau konfirmasi oleh para murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Kiranya apa yang saya jelaskan pada hari ini dapat memberkati saudara-saudaraku yang ada di luar sana. Jadi juga bisa menjawab pertanyaan ketika pertanyaan ini diajukan kepada kita, terutama mereka-mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka-mereka yang tidak percaya kepada kitab suci kita. Banyak yang sering mengajukan pertanyaan, di mana ayatnya Yesus sendiri berkata dalam Alkitab bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku. Kiranya dari pemaparan saya pada
hari ini memberkati kita semua, karena iman Kristen yang pertama ya dari kitab suci. Jadi apa yang dijelaskan oleh kitab suci. Lalu yang kedua adalah apa yang disampaikan oleh orang-orang dekatnya, juga dijelaskan dalam kitab suci, yaitu para muridnya, bahkan para nabi di Perjanjian Lama pun menyebutkan tentang Yesus Kristus adalah Sang Mesias, yaitu adalah Raja yang akan datang, yang akan membebaskan umatnya dari segala dosa. Nah, lalu yang ketiga, bahwa Yesus sendiri juga pernah berkata bahwa akulah Tuhan, melalui perkataannya sendiri bahwa dia adalah Tuhan dan Guru. Ya, kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.